Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Fitriani, dosen di Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman pada program studi D3 Farmasi dengan latar belakang keilmuan di bidang farmasetika dan teknologi farmasi. Beberapa mata kuliah teori yang saya ampu, di antaranya Farmasetika 1, Farmasetika 4, Farmasetika Lanjut, Teknologi Sediaan Cair dan Semi Solid, serta mata kuliah Farmasi Industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan gambaran proses pembelajaran pada mata kuliah Farmasetika 1 sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah Farmasetika 1 merupakan mata kuliah wajib pada program studi D3 Farmasi yang diberikan pada semester 2. Perkuliahan ini dilaksanakan selama 1 semester penuh yang mencakup 16 kali pertemuan, termasuk ujian tengah semester, presentasi tugas project based learning, dan ujian akhir semester. Pada pertemuan pertama, perkuliahan diawali dengan kontrak kuliah yang membahas tata tertib, skema penilaian, serta sosialisasi visi dan misi Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Secara garis besar, cakupan materi pada mata kuliah Farmasetika 1 meliputi pertama ada perhitungan dosis dan Dion use that, bentuk sediaan padat seperti serbuk, kapsul, pil, dan tablet, bentuk sediaan cair yang mencakup larutan, eliksir, suspensi, dan emosi, bentuk sediaan semi solid atau setengah padat seperti salep, krim, gel, dan pasta, serta bentuk sediaan khusus yaitu supositoria dan sediaan EEMT. Adapun topik yang akan saya tampilkan pada cuplikan video pembelajaran nanti adalah bentuk sediaan larutan dan eliksir pada pertemuan ke-10. Capaian pembelajaran mata kuliah ini diturunkan langsung dari CPL program studi. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memiliki sikap disiplin, bertanggung jawab, serta mampu memahami dan menerapkan teori farmasetika dalam memecahkan masalah sediaan obat. Khusus pada topik yang ditayangkan nanti, sub CPMK yang diharapkan adalah mahasiswa mampu menjelaskan tata cara peracikan, pencampuran, pengemasan, dan pelabelan sediaan cair, serta mampu memberikan informasi obat secara tepat sesuai standar praktek kefarmasian. Untuk menunjang pemahaman, referensi perkuliahan melalui kombinasi buku teks, panduan terkini, serta artikel ilmiah terbaru, termasuk hasil-hasil penelitian dosen Fakultas Farmasi Universitas Mula Warman. Proses penyampaian materi dilaksanakan berlandaskan prinsip DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Khusus pada topik larutan dan eliksir, materi difokuskan pada pemahaman perbedaan antara larutan sejati, koloid, dan suspensi, pengenalan sediaan eliksir beserta perbedaannya dengan sediaan sirup, larutan oral, dan tinktura, serta analisis fungsi eksipien dalam formulasi. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka menggunakan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok. Pada awal sesi, saya selalu melakukan review singkat materi sebelumnya untuk menyegarkan kembali pemahaman mahasiswa. Media pembelajaran pendukung yang digunakan meliputi slide PowerPoint serta platform Universitas Mula Warman yaitu STAR untuk mengupload RPS dan juga materi ajar. Interaksi dua arah dibangun melalui diskusi interaktif dan sesi tanya jawab selama proses perkuliahan. Di akhir sesi, mahasiswa didorong untuk menyimpulkan poin kunci materi yang telah dibahas. Dilanjutkan dengan konfirmasi dan umpan balik dari saya sebagai penguatan konsep. Evaluasi pembelajaran dilakukan secara transparan dan terukur sesuai kontrak kuliah yang disepakati bersama. Adapun penilaian mencakup tugas individu, proyek kelompok, UTS, UAS, serta aspek afektif. Indikator penilaian berfokus pada pemahaman konsep dasar, ketepatan analisis kasus kefarmasian, komunikasi ilmiah, dan juga keaktifan mahasiswa. Seluruh proses penilaian diintegrasikan melalui platform AIS, yaitu Academic Integration System Universitas Mula Warman. Demikian gambaran umum perkuliahan Farmasetika 1. Selanjutnya mari kita saksikan cuplikan proses pembelajaran pada pertemuan ke-10 dengan topik bentuk sediaan larutan dan eliksir. Selamat menyaksikan. Oke, ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hari ini kita bertemu kembali ya di mata kuliah Farmasetika Dasar ya. Untuk materi hari ini ya saya akan menjelaskan terkait sediaan cair. Tapi
Sebelumnya boleh kita berdoa terlebih dahulu, silakan berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Selanjutnya saya akan membuka dulu absen start. Ya. Silakan boleh absen di aplikasi Star-nya masing-masing. Oke, sudah semua ya. Ya. Oke, ya. Oke, selanjutnya saya masuk ke materi inti ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas terkait sediaan padat ya, yang kita ketahui sendiri untuk sediaan farmasi yang sediaan padat itu ada jenis kayak tablet ya, kemudian kapsul, kemudian pil gitu ya. Dan untuk sekarang ya materi hari ini saya akan menjelaskan terkait sediaan cair ya, khususnya untuk larutan oral dan eliksir ya. Jadi di dalam farmasi itu bukan hanya sediaan padat saja, tapi juga ada sediaan cair dan juga ada yang namanya sediaan semi solid yang akan kita bahas untuk minggu depan. Oke, selanjutnya untuk sub CPMK, jadi harapan saya setelah saya menjelaskan terkait materi hari ini, adik-adik mahasiswa bisa membandingkan antara karakteristik larutan oral, kemudian eliksir dan sirup. Selain itu juga bisa menganalisis ya, apa saja sih komponen formula sediaan cair ya, dan fungsinya juga apa saja, baik di bahan aktif ya maupun di bahan tambahannya. Kemudian yang terakhir tentunya mempunyai kemampuan untuk merancang ya, bagaimana formulasi eliksir sederhana yang memenuhi persyaratan mutu ya. Tentunya mutu secara fisik, kemudian secara kimia dan juga secara biologi. Oke. Lanjut, jadi ini adalah peta materi perkuliahan ya, jadi ini adalah alur pembelajaran, nantinya akan kita pelajari dari konsep dasar sampai perancangan formulanya, di mana yang pertama ada klasifikasi sistem dispersi ya. Adapun sistem dispersi itu dikelompokkan menjadi larutan sejati, kemudian ada koloid dan juga ada suspensi. Kemudian yang kedua, definisi dan karakteristik dari eliksir. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari eliksir ya. Komponen apa saja yang ada di eliksir dan juga sifat dari eliksir. Nah, seperti itu. Kemudian nanti juga ada perbandingan. Bagaimana sih sifat dari eliksir sendiri dan juga sediaan cair yang lainnya. Kalau di slide ini kita bisa lihat ada yang sejenis larutan sejati dan juga suspensi maupun koloid gitu. Kemudian ada juga prinsip larutan dan stabilitas. Nah, ini like dissolve like. Ya, ini mungkin sudah sering kita dengar ya. Jadi, polar akan larut di dalam pelarut yang polar, kemudian yang non-polar akan larut di dalam pelarut yang non-polar. Nah, kemudian juga kita cek faktor stabilitas. Nah, misalnya nih, untuk sediaan suspensi. Kalau misalnya dia terlalu banyak di daerah yang cahaya penyimpanannya, maka bahan aktif resikonya akan mengendap dan tidak bisa dikocok kembali. Sehingga faktor stabilitas juga harus kita perhitungkan dalam penyimpanan sediaan farmasi ya. Kemudian ada rancangan formula, nanti ada suatu formula ya, jadi di situ kita akan melihat studi kasus eliksir, bagaimana sih formulasi eliksir yang bisa dilakukan di laboratorium. Oke. Lanjut, nah ini merupakan klasifikasi sistem dispersi ya, jadi dikelompokkan berdasarkan ukuran partikel fase terdispersi. Nah, di sini ada 3 jenis sediaan, yaitu ada larutan sejati, koloid, dan juga suspensi. Nah, di sini untuk parameternya sendiri ada ukuran partikel, ya. Kemudian ada penampilannya, kemudian ada filtrasi, stabilitas, dan juga contoh dari sediaannya. Nah, di sini untuk larutan sejati sendiri, ukuran partikelnya paling rendah, ya, yaitu adalah kurang dari 1 nanometer. Kenapa? Karena semakin kecil ukuran partikel, maka kelarutannya akan semakin tinggi. Nah, untuk larutan sejati itu harus jernih, transparan penampilannya, begitu. Makanya ukuran partikelnya harus sekecil mungkin, gitu. Kemudian untuk filtrasinya tentunya harus tembus kertas saring ya. Kemudian stabilitas karena dia terlalu secara sempurna, maka otomatis sediaannya juga lebih stabil, begitu. Contohnya ini ada eliksir dan juga sediaan sirup. Kemudian ada larutan koloid ya, di sini ukuran partikelnya adalah 1 sampai 100 nanometer ya. Tentunya karena dia lebih besar ukuran partikelnya maka terlihat kabur. Jadi kayak bayang-bayang gitu ya di dalam botol gitu. Kemudian ketika filtrasi ada yang tembus sebagian, untuk stabilitasnya relatif stabil ya karena kebanyakan juga partikelnya yang terlarut. Kemudian untuk contohnya di sini ada susu magnesium. Kemudian yang ketiga ada sediaan suspensi. Nah, untuk partikel suspensi sendiri itu yang paling besar.
lebih dari 100 nanometer. Kenapa? Karena dia pasti tidak larut sempurna, tidak terlarut. Jadi hanya terdispersi begitu. Penampilannya seperti apa? Tentunya keruh ya, dan juga pasti mengendap karena adanya gaya gravitasi ya kan. Jadi partikel yang berat di atas akan turun ke bawah ya. Kemudian ketika disaring gimana? Pastinya tertahanlah di kertas saring. Jadi nggak mungkin menembus kertas saring. Stabilitasnya, nah kalau misalnya kita cek stabilitas ketika sedian suspensi, dia stabil kalau si endapan yang ada di bawah bisa terdispersi secara sempurna. Ya, jadi dia akan menyebar di dalam cairan. Kalau misalnya masih ada endapan gimana? Berarti suspensinya rusak. Begitu. Begitulah kita cara menilai apakah bahan aktif suspensinya ini masih bekerja atau tidak. Gitu. Kemudian contohnya di sini ada suspensi antasid. Nah, di sini larutan oral dan eliksir termasuk dalam larutan sejati, ya, artinya dia harus larut sempurna, gitu. Dan artinya kalau larutan sejati maka dia sistem dispersinya juga paling stabil dalam farmasetik. Nah, di sini saya punya dua sediaan, ya. Ya, di sini ada paracetamol. Ya, paracetamol yang kita ketahui ini merupakan sediaan sirup. Betul. Artinya dia terlarut sempurna. Nah, kalau kita bisa lihat adik-adik di sini sama sekali tidak ada partikel yang terbang gitu ya. Nah, kalau ini sediaan suspensi dengan bahan aktif domperidon. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat ini karena botol coklat lebih keruh, kita bandingkan dengan paracetamol lebih jernih yang paracetamol sediaan sirup dibandingkan suspensi yang keruh. Nah, itu perbedaannya ya antara sirup dan suspensi. Oke. Baik, kita lanjutkan ya. Apa itu eliksir? Ya, eliksir adalah sediaan cair, kemudian jernih, berasa manis, dan mengandung etanol sebagai kosolven. Kosolven ini apa? Kosolven ini adalah pembantu kelarutan, peningkat kelarutan. Karena sejatinya bahan aktif yang berada di eliksir itu tidak larut dalam air. Makanya ditambah dengan etanol untuk melarutkan si bahan aktif. Begitu. Digunakan per oral untuk tujuan terapeutik atau profilaksis, pencegahan. Ya. Nah, jadi apa sih karakteristik dari eliksir ya? Yang pertama pelarutnya tentunya campuran air dan etanol ya. Jadi di sini dikatakan hidroalkohol ya. Hidro dari airnya, kemudian etanolnya untuk alkoholnya begitu. Kadar etanolnya 5 sampai 40%. Ya, biasanya itu hanya 15 sampai 20%. Terutama untuk anak-anak ya, nggak boleh terlalu tinggi etanolnya karena bisa berakibat toksik ya untuk anak-anak. Kemudian untuk tampilannya jernih, kemudian homogen, stabil juga ya secara fisik. Rasa manis boleh ditambahkan dengan sukrosa atau juga pemanis yang sintetik boleh ya untuk khusus makanan atau obat. Kemudian cocok untuk zat aktif yang sulit larut dalam air murni. Nah, jadi eliksir ini merupakan solusi untuk sediaan yang bahan aktifnya tidak larut dalam air. Begitu. Jadi misalnya nih saya mau buat sediaan, tapi bahan aktif saya nggak larut air, tapi saya pengen sediaan saya itu larutan sejati atau jernih bening, maka kita bisa membuat sediaan eliksir. Begitu ya. Lanjut. Oke, ini perbandingannya lagi ya antara eliksir dengan sediaan cair lainnya. Nah, di sini ada sediaan eliksir, kemudian ada sirup, ada larutan oral dan juga tinktura. Tinktura ini adalah larutan untuk ekstrak. Jadi yang menyari ekstrak itu adalah tinktura ya. Di sini kalau kita lihat dari sisi pelarut utamanya, nah di sini untuk eliksir tentunya air plus etanol. Jadi nggak mungkin eliksir itu tidak ditambahkan dengan etanol. Ya, pasti mengandung etanol. Untuk sirup larutan oral itu harus yang larut dalam air, bahan aktifnya, dan tinktura. Ini kadar etanolnya tinggi, lebih dari 60%. Kenapa? Karena si tinktura ini bertugas untuk mengekstraksi senyawa yang di dalam tanaman, di dalam herbal gitu ya. Jadi kalau misalnya kadarnya tidak tinggi, maka apakah bisa optimal untuk mencari ekstraknya? Tidak bisa. Ya, makanya kadar tinktura itu pasti di atas 60% untuk etanolnya. Kemudian untuk kadar gulanya, untuk eliksir itu rendah sampai sedang ya. Kemudian untuk sirup tinggi. Nah, di sini kita bisa lihat tinggi lebih dari 65% atau sampai 65%. Larutan oral itu boleh enggak. Kemudian tinktura sama sekali tidak ada untuk kadar gulanya ya karena memang tidak digunakan ya.
Nah, kenapa di sini eliksir rendah atau sedang? Karena dia sudah juga berfungsi sebagai pengawet untuk etanolnya, gitu. Sementara untuk sediaan sirup tinggi. Kenapa? Nah, di sini gulanya juga sebagai anti mikroba, gitu. Jadi di dalam sediaan tingginya kadar gula di dalam sirup juga sebagai pengawet, gitu. Kemudian larutan oral ya dan tinktura. Lanjut ada kadar etanol di sini 5-10% untuk eliksir, sirupnya 0%, larutan oralnya 0-5%, boleh masih ada tinkturnya tinggi ya, tadi sama lebih dari 60%. Untuk viskositas ya ini pasti sesuaikan dengan kadar gula. Oke, kita lihat. Untuk viskositas kadar gula rendah sampai sedang, viskositasnya pasti rendah karena gulanya sedikit, ya kan? Kemudian untuk kadar gula sirup tinggi lebih dari 65%. Kenapa? Ya tadi sediaan sirup ya, makanya viskositasnya juga tinggi gitu. Ketika kita menambahkan gula ke dalam air, maka dia semakin kental atau semakin cair. Nah, makanya viskositasnya tinggi. Larutan oral sama tinktura ini rendah ya. Kemudian dosis lazim. Kalau kita lihat dari 3 sediaan, eliksir, sirup, dan juga larutan oral, ini berdasarkan dosis takar. Benar ya? Nah, beda dengan tinktura. Bisanya sampai 2 mili gitu. Alasannya karena tadi etanolnya konsentrasinya tinggi. Jadi dengan penambahan sedikit saja dia sudah mampu untuk mengekstraksi senyawa gitu. Jadi kita nggak perlulah sampai 5 mili gitu karena konsentrasi etanol di awal untuk formulasi tinkturanya sudah tinggi gitu. Lanjut. Oke. Selain tadi ada kosolven, kemudian juga ada etanol, ya air. Nah, ini juga ada beberapa eksipien yang berfungsi untuk meningkatkan akseptabilitas dan juga stabilitas dari sediaan. Apa saja eksipiennya? Di sini ada pemanis ya. Pemanisnya boleh menggunakan sukrosa, kemudian sorbitol, sakarin ya, boleh juga menggunakan aspartam. Nah, di sini fungsinya apa? Kalau pemanis otomatis pasti meningkatkan rasa manis. Nah, dan juga kalau misalnya manis, otomatis pasiennya juga akan semakin suka ya, terutama anak-anak. Kemudian untuk perasa bisa essence buah, ya ada mint, vanila, ya pastinya untuk menutupi rasa pahit zat aktif dan juga akseptabilitas dari pasiennya. Kemudian ada pewarna, ya pewarna ini untuk meningkatkan daya tarik ya. Jadi kalau misalnya warnanya tidak menarik juga pasien pasti tidak mau, pasti memilih obat yang lain gitu. Kemudian ada pengawet, di sini ada nipagin, nipasol, asam benzoat ya. Tujuannya untuk mencegah pertumbuhan mikroba dan memperpanjang umur simpan. Nah, di sini lanjut ya. Ini yang saya sebutkan tadi ada prinsip larutan like and dissolve like ya. Di mana kita lihat ada polar ya, senyawa polar itu akan melarutkan yang polar ya. Di sini contohnya ada air, itu akan melarutkan garam ya. Kemudian ada glukosa ya. Kemudian non-polar itu melarutkan non-polar. Nah, etanol ya. Etanol yang akan melarutkan zat-zat yang hidrofob ya. Misalnya minyak atsiri dan alkaloid. Nah, di sini fungsinya eliksir apa? Dia akan menjembatani antara yang polar dan non-polar. Terjadilah jembatan hidroalkohol sehingga yang tadinya fase air dan fase alkoholnya bisa bercampur. Oke, selain prinsip larutan kita juga harus melihat dari faktor stabilitas kimia ya. Jadi jangan sampai terjadi hidrolisis. Bagaimana cara mencegahnya? Kita bisa kontrol dengan pH buffer ya. Jadi bisa menggunakan buffer sitrat atau buffer fosfat ya untuk eliksir. Kemudian untuk oksidasi ya ini bisa dicegah dengan antioksidan ya. Nah, contoh bahannya adalah natrium metabisulfit ya. Kemudian ada fotodegradasi. Nah, kemasan botol amber. Jadi untuk melindungi dari cahaya. Bagaimana kemasan botol amber? Botol coklat. Nah, itu adalah botol amber. Kemudian faktor stabilitas fisik ada kejernyahan larutan ya, harus dipertahankan. Kenapa? Ya jangan sampai terjadi kristalisasi gula karena tadi ada pemanis ya kan, apalagi kalau sirup pemanisnya tinggi ya. Jadi tidak boleh terjadi kristalisasi. Kemudian viskositasnya juga harus stabil selama penyimpanan. Ya, kalau misalnya kalian punya sediaan awalnya digunakan pada saat diminum kental, tiba-tiba sebulan kemudian saya minum kok cair, nah itu berarti sediaannya rusak. Nah, ini dia ada formulasi eliksir. Nah, kalau kita lihat ya, di sini ada bahan aktifnya. Bahan aktifnya itu adalah paracetamol sebanyak 2,4% ya.
Kemudian kosolvennya ada etanol 96% dan juga dengan konsentrasi 15%. Nah, di sini karena dia eliksir maka sebagai pelarut utama bahan aktif. Ya. Kemudian di sini ada kosolven lagi ternyata. Ada propilen glikol 10% untuk meningkatkan pelarutannya. Ada pemanis ya, sorbitol 70% ya. Nah, ini bisa menggunakan sugar free pemanisnya ini ya. Sorbitol termasuk yang sugar free sehingga aman untuk anak-anak. Nah, kalau kita lihat kasus kita adalah formulasi eliksir paracetamol 120 mg per 5 mili untuk anak usia 2 sampai 6 tahun. Jadi, sebisa mungkin kita pilihlah bahan tambahan yang aman untuk anak-anak gitu. Kemudian ada perasa bisa menggunakan essence strawberry dan pengawetnya natrium benzoat ya, warnanya karena essence strawberry otomatis warnanya yang merah ya. Kemudian pembawanya menggunakan aqua purificata ya, at 100%. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini dari formulasi ini apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya Ibu. Silakan. Perkenalkan saya Yuliana dari kelas A. Nah, di sini saya ingin bertanya terkait slide rancangan formulasi paracetamol. Jadi pertanyaannya itu, mengapa tidak menggunakan etanol 30% saja supaya paracetamolnya itu larut sempurna? Oke. Paracetamolnya larut sempurna. Oke, ya. Baik. Terima kasih ya. Jadi bisa nggak sih Bu, misalnya nih saya mau pengen pelarutnya itu cuma si etanol 96%. Saya nggak mau deh pakai propilen glikol ya. Kalau dalam formulasi itu tidak salah gitu ya. Itu merupakan sesuatu yang benar ya, 30%. Permasalahannya adalah kita lihat target kita siapa gitu ya. Di sini kita lihat target kita adalah si anak usia 2 sampai 6 tahun, di mana kandungan dari etanolnya itu harus kita batasin. Nah, itu. Jadi maksimal untuk kandungan etanol untuk anak-anak itu adalah sekitar 20% gitu. Kalau etanol 30%, akibatnya adalah bisa mengakibatkan toksik ke anak-anak. Nah, kalau misalnya dalam segi formulasi kita tidak mencampurkan 30%, maka bahan aktif paracetamolnya tidak akan larut. Sehingga adalah dikasih solusi dengan menambahkan kombinasi antara etanol dan propilen glikol. Begitu ya? Sudah paham? Oke. Setelah tadi saya memaparkan materi, mungkin saya evaluasi sedikit, kita bisa berdiskusi ya terkait beberapa pertanyaan. Boleh yang bisa, boleh silakan langsung angkat tangan. Oke, yang pertama mungkin pertanyaan pertama, kenapa eliksir disebut sediaan hidroalkohol? Apa keunggulannya dibandingkan dengan larutan air murni? Silakan. Izin memperkenalkan diri Bu, Ya. Saya Marta Lydia Angela Purba dari kelas A. Dari pertanyaan ini terdapat 2 pertanyaan. Di pertanyaan pertama itu ada kenapa eliksir disebut sediaan hidroalkohol? Itu karena pelarut utamanya merupakan campuran antara air atau hidro dan etanol itu atau alkohol. Dan selanjutnya keunggulannya itu ada dia mampu menurunkan tegangan permukaan dan konstanta di elektrik sehingga pelarutnya itu tetap jernih, homogen, dan tidak mudah mengendap. Ya. Terima kasih. Baik, benar sekali ya. Jadi kenapa disebut hidroalkohol? Karena memang dia merupakan campuran dari air dan alkohol yang bercampur secara homogen ya. Di mana tadi eliksir akan menjembatani yang tadi air untuk senyawa yang polar, sedangkan yang alkohol untuk yang senyawa yang non polar. Makanya sediaannya disebut hidroalkohol. Nah, keunggulannya tentunya lebih larut sempurna dibandingkan air murni ya, terutama terhadap stabilitas dari bahan aktifnya. Oke, lanjut pertanyaan nomor 2. Silakan, propilen glikol dan etanol sama-sama berfungsi sebagai kosolven. Kira-kira apa perbedaan peran keduanya dalam formulasi eliksir? Silakan. Saya Ibu. Oke. Izin ya Ibu menjawab. Perkenalkan nama saya Mawaddah Rahma dari kelas B. Izin Ibu untuk menjawab. Kalau semisalnya fungsi dari etanol itu dia sebagai kosolven utama pada zat aktif. Nah, zat aktifnya itu pastinya nonpolar karena etanol itu kan nonpolar, jadi itu lebih cepat. Terus itu kalau misalnya propilen glikol itu dia meningkatkan kelarutan obat
Jadi kenapa? Karena sama-sama fungsinya saling menopang gitu ya. Untuk etanol dia sebagai pelarut utama untuk melarutkan bahan aktif, tapi kosolvennya untuk propilen glikol pada saat masa simpannya. Jadi fungsinya supaya tidak terjadi tadi temannya bilang kristalisasi gula sehingga bahan aktifnya bisa mengendap pada saat penyimpanan gitu. Oke, kita lanjut untuk evaluasi ketiga. Pertanyaan ketiga, bila zat aktif bersifat sangat nonpolar, kira-kira modifikasi apa yang perlu dilakukan pada formulasi eliksir standar? Silakan. Oke. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aulia Ananda dari kelas A. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Modifikasi apa yang perlu pada formula eliksir standar? Yang pertama itu meningkatkan kadar etanol dengan menaikkan persentase etanolnya hingga batas aman teratas, misal mencapai 20% sampai 40%. Yang kedua, kombinasi multikosolvennya dengan menambahkan sistem kosolven campuran seperti etanol ditambah propilen glikol ditambah gliserin untuk menurunkan konstanta di elektrik medium secara maksimal. Iya. Terima kasih, Bu. Betul. Betul sekali ya. Jadi jawabannya itu kita harus modifikasi pelarutnya. Dan tentunya kita juga harus lihat batas keamanan dari kosolvennya. Ya, kayak tadi tuh studi kasus formula eliksir paracetamol ya. Nggak boleh ditambahkan lebih dari 30% karena tujuannya untuk anak-anak ya. Jadi kita lihatlah untuk penerima nih siapa nih pengguna obatnya. Nah, kita sesuaikan dengan obat yang akan diberikan. Kemudian yang terakhir ya nih, sebutkan perbedaan mendasar antara eliksir dan sirup ditinjau dari kadar gula dan viskositas sediaan. Silakan ya. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Alcira Salsa dari kelas A, Bu. Izin menjawab, untuk eliksir sendiri itu kadar gulanya untuk eliksir sendiri kadar gulanya itu rendah hingga sedang. Untuk viskositasnya juga rendah, yaitu lebih encer dan lebih mudah dituang. Sedangkan untuk sirup, itu kadar gulanya lebih tinggi, lebih dari 65%. Contohnya itu seperti sirupus simplex dengan viskositasnya yang tinggi atau kental, Bu. Iya, baik, terima kasih. Ya, betul sekali ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dan dari hubungan kadar gula dan viskositas itu saling berhubungan ya. Eliksir dengan kadar gula yang sedikit dibandingkan dengan sirup yang kadar gulanya di atas 65%. Otomatis viskositasnya akan lebih tinggi yang sirup dibandingkan eliksir seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, jadi ini adalah rangkuman untuk kesimpulan hari ini. Jadi sistem dispersi, ya salah satunya ada eliksir merupakan larutan sejati dengan partikel kurang dari 1 nanometer, jernih dan juga paling stabil. Oke, selanjutnya karakteristik dari eliksir, dia merupakan sediaan hidroalkohol ya dengan kandungan etanol 5-40%, manis, jernih dan rasanya juga enak. Komponen kritis yang harus kita pertimbangkan itu adalah kosolvennya ya. Tadi ada etanol, kemudian propilen glikol, ada juga polietilen glikol dan juga penambahan eksipien bisa menggunakan pemanis, perasa dan juga pengawet. Lanjut prinsipnya like dan dislike ya, otomatis yang air itu akan di pelarut yang polar sedangkan yang alkohol akan di yang non polar. Nah, itu merupakan dasar pemilihan pelarut dalam formulasi. Lanjut, nah ini sumber belajar ya. Jadi ini ada referensi saya yaitu Farmakope, ada Ansel ya. Kemudian ada buku Remington dan juga Farmakopedisi 5. Boleh juga kalian cari, itu ada Farmakope BPOM dan juga USP. Nah, ini ada tugas yang saya berikan, bisa dikumpulkan di minggu depan, yaitu untuk merancang eliksir difenhidramin HCl 12,5 mg per 5 ml. Nah, kita akan kumpulkan ya tugasnya dalam format laporan ya, ini dalam kertas A. Terima kasih ya, sekian dari saya. Ingat bahwa formulasi yang baik dimulai dari pemahaman mendalam tentang sifat fisika kimia bahan aktif ya. Alhamdulillah kali ini kalian sudah bisa membandingkan, menganalisis dan juga merancang formula eliksir dasar. Dan untuk minggu depan kita akan membahas pertemuan selanjutnya yaitu sidang semi padat, yaitu krim, salep dan jam. Baik, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian cuplikan proses pembelajaran mata kuliah Farmaseutika 1. Terima kasih atas waktu dan perhatian yang diberikan dalam menyaksikan video PDD UKTPT ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.